Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di video kali ini saya Salamuddin Toha dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 4 kelas B akan memaparkan sedikit materi tentang fana dan baqo. Materi ini merupakan bagian dari tasawuf falsafi, mata kuliah yang diampu oleh Ustadz Iskandar Arnel. Dengan video kali ini saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ustadz Iskandar Arnel. Berbicara tentang fana dan baqo, maka tidak terlepas dari pembawanya, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustom, makanya namanya di belakangnya disebut Bustom. Ulama-ulama sufi memang begitu kebanyakan. Abu Yazid Al-Bustami lahir di daerah Bustom, yaitu di Persia pada tahun 188 Hijriah. Beliau memiliki seorang kakek yang bernama Suraisan, seorang penganut Zoroaster. Namun pada akhirnya kakek beliau memasuki ajaran agama Islam dan hidup sampai wafat tetap beragama Islam. Abu Yazid Al-Bustami memiliki keistimewaan bahkan sejak kecil. Sejak dalam kandungan pun beliau sudah memperlihatkan keistimewaannya. Ibunya yang seorang zahidah ketika mengandung Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ibunya memakan suatu makanan yang belum jelas halal dan haramnya. Maka ketika itu Abu Yazid Al-Bustami memberontak dalam kandungan. Artinya apa? Abu Yazid Al-Bustami memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjaga dari makanan yang halal yang belum jelas halal dan haramnya. Berbeda dengan kita, haram pun dan sudah tahu haram pun kita gasak juga, kita ambil juga. Namun pada Abu Yazid tidak. Abu Yazid Al-Bustami memiliki dua orang saudara yang menjadi sufi juga, namun tidak terkenal seperti Abu Yazid Al-Bustami. Ketika Abu Yazid Al-Bustami lahir ke dunia, ketika kecil ibunya sangat rutin mengantarkan ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu keislaman. Sampai hingga remaja beliau pergi berkelana ke berbagai daerah untuk melanjutkan pendidikannya, belajar ilmu-ilmu keislaman, mulai dari fikih, ilmu tauhid, sampai beliau menjadi seorang faqih dalam ilmu fikih mazhab Hanafi. Namun pada akhirnya beliau hidup dalam dunia tasawuf. Bagaimana beliau berkecimpung dalam tasawuf, maka kita akan jelaskan nanti. Pada suatu ketika Abu Yazid pernah mengatakan bahwa ketika engkau melihat orang yang mampu mengerjakan hal-hal yang besar, bahkan mampu terbang ke udara, namun janganlah engkau tertipu kepadanya, atau janganlah engkau terpedaya kepadanya, sehingga sebelum engkau melihat orang itu dalam menjalankan syariatnya dan menjauhi larangan-larangannya. Artinya apa? Tasawuf
yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami ini tidak keluar dari syariat-syariat Allah. Nah, namun pada sisi lain Abu Yazid pernah mengungkapkan hal-hal yang nyeleneh, perkataan-perkataan yang nyeleneh. Suatu ketika ada seseorang lewat depan rumahnya, kemudian mengetok pintu rumahnya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami membuka pintunya dan bertanya kepada orang itu, siapa yang engkau cari? Kemudian orang itu menjawab, yang aku cari Abu Yazid Al-Bustami. Namun ketika itu Abu Yazid Al-Bustami menjawab lain, yaitu tidak ada seseorang pun di rumah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau menganggap dirinya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sebenarnya tidak sadar. Beliau sebenarnya mengalami fana. Di kisah lain juga beliau pernah mengungkapkan bahwa tidak ada di dalam baju ini kecuali hanya Allah. Maha suci aku, maka sembahlah aku. Ini ungkapan-ungkapan yang nyeleneh yang dikeluarkan dari mulut seorang Abu Yazid Al-Bustami ketika mengalami fana. Nah, fananya Abu Yazid Al-Bustami ini, beliau pernah juga mimpi bertemu dengan Allah. Ketika itu Abu Yazid bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa berjumpa denganmu? Maka ketika itu Tuhan menjawab, engkau tinggalkan dirimu, maka temuilah aku. Ketika itu sebenarnya yang Tuhan maksud itu tinggalkan nafsumu, dirimu yang di situ yang bermaksud nafsumu, maka berjumpalah dengan aku. Nah, fana yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami ini berasal dari bahasa Arab. Fana yafna, fania yafna, yang berarti lebur, hilang, lenyap. Dalam istilah tasawuf, lenyapnya ini dimaksudkan dengan lenyapnya sifat-sifat kebasyariahan manusia, lenyapnya sifat-sifat tercela, lenyapnya sifat hawa nafsu manusia, sehingga yang ada sifat-sifat ketuhanan, yang ada sifat-sifat terpuji. Maka fana dan bako ini tidak bisa dipisahkan. Ini dua padanan kata yang saling keterkaitan. Fana memiliki arti hilangnya sifat terpuji, hilangnya sifat tercela. Bako masuknya sifat terpuji, tetap. Bako juga secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bakia yabko, yang artinya tetap, kekal. Ini berwazan fa'ila yaf'alu. Bako bakia yabko, tetap, kekal. Yang kekal apa? Yang kekal yaitu sifat-sifat terpuji dalam diri manusia. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap, famang, man di sini adalah mensyarat. Maka huruf syarat, setelah huruf syarat maka harus ada jawab syarat, itu secara bahasa. Jadi famangkana, barang siapa, famangkana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqo arabbi, perjumpaan dengan Tuhannya, fal ya'mal. Nah, fal di sini itu jawab syarat dalam bahasa. Fal ya'mal, maka hendaklah mengerjakan amalan solihan, amalan-amalan yang soleh. Nah, amalan-amalan yang soleh di sini bukan hanya amalan yang baik, tapi amalan-amalan yang tidak terlepas dari syariat-syariat Allah dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, janganlah engkau mempersekutukan dengan sesuatu pun ketika engkau beribadah kepadanya. Jadi kita beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena popularitas,
bukan karena pujian orang lain. Itu yang dimaksudkan dari ayat ini. Nah, untuk mencapai fana dan bako ini mesti ada proses. Proses itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tahalli. Tahalli ini yaitu proses di mana seorang hamba mesti mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu apa aja? Yaitu sombong, kikir, pemarah, dan lain-lain. Sifat-sifat yang tercela. Pokoknya seorang hamba itu mesti mengosongkan sifat-sifat tercela dalam dirinya. Yaitu dinamakan tahalli. Nah, setelah seorang hamba mampu mengosongkan diri, maka lanjutlah tahap kedua. Tahap selanjutnya yaitu tahalli. Tahalli ini mengisi jiwa-jiwa yang kosong tadi, mengisi jiwa seorang hamba yang kosong tadi. Nah, ketika seorang hamba sifat tercelanya sudah hilang, maka diisi dengan sifat-sifat yang baik, sifat tawadu, sifat zuhud, sifat dermawan, kemudian sifat lain-lainnya yang terpuji. Diisi sifat-sifat terpuji, maka ini dinamakan tahalli. Kemudian supaya ini berlanjut, maka ada tahap terakhir namanya tajalli. Tajalli ini bagaimana kita menumbuhkan sifat-sifat ketuhanan, menanamkan rasa kebertuhanan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menimbulkan cinta kepadanya, menimbulkan takut, harap kepadanya, karena kita telah memupuk rasa ketuhanan, bahkan membawa rasa ketuhanan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.